Nano and Friend, gas gas gas, apa dah ujiku? Oke, and so welcome back. Oke, malam hari ini tentunya spesial banget. Spesial record video pertama Nano and Friend. Nah, pasti apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah ya? Dan akan banyak banget cerita-cerita yang asik yang akan kita kulik pada malam hari ini tentunya. Kita ngobrol bersama siapa pagi sih malam hari ini ya? Dan tanpa menunggu begitu lama, langsung saja kita panggilkan CEO of Nano and Friend, Bang Nano. So welcome Bang Nano. Wih. Halo Bang Nano. Halo. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Duduk silakan. Studio sendiri kan? Iya. Kok saya jadi grogi Bang Engki? Aduh. Oke, saya juga grogi ya. Kenapa ya grogi ya? Biasa. Karena bentuk profesional Nano hari ini mungkin ya. Mungkin. Oke. Jadi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, ini adalah video pertamanya Nano yang akan diupload di YouTube ya. Pasti banyak sosial media sih. Ada YouTube, ya ada Nano and Friend, TikTok juga Nano and Friend, Instagram juga Nano and Friend. Update juga di Twitter Nano and Friend. Semuanya update teman-teman. Jadi jangan lupa untuk follow, ikuti terus perkembangan dari Nano and Friend. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Nano nih, Bang Nano. Siap. Oke. Tapi sebelum terlalu jauh sama Nano and Friend, kita kenalan dulu sama sosok yang mendirikan Nano hari ini. Oke, siap. Dengan siapa saya berbicara hari ini? Ini nama asli atau nama panggung nih? Nama asli dulu. Nama asli. Oke, jadi nama asli pemberian orang tua cukup panjang. Bang Engki seperti rel kereta api. Aduh. 19 huruf. 19 gerbong ya. Ahmad Gaudi Prananosa. 19 enggak Bang Engki? Kayaknya iya deh. Ya, 19 ya. Prananosa. Mungkin itu nanonya ya enggak sih? Kok tahu sih Bang Engki? Nano and Friend. Jadi panggilannya untuk panggungnya Bang Nano gitu ya? Ya, panggilan kecil, panggilan nama keluarga, nama panggung Nano. Nano, Ya. keren sih. Keren. Modern banget kayaknya. Siap. Sesuai sama orangnya. Siap. Oke, Bang Nano, kegiatan, backgroundnya apa sih? Kebetulan saya sebagai tenaga pendidik, Bang Engki. Salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di Kota Lubuk Linggau gitu ya. Oke. Bapak dosen nih ya. Iya. Makin grogi saya. Biasa aja. Makin grogi saya. Biasa aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Tadi namanya cukup panjang mengenai Bang Nano dan backgroundnya seorang dosen. Pasti banyak banget cerita khusus nih. Kok bisa ada Nano and Friend yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan berita-berita nih the one and only one kayak di Kota Lubuk Linggau ya. Kayaknya iya. Kayaknya ya. Kayaknya Bang Engki ya. Kayaknya ya. Oke, jadi Bang Nano seorang tenaga pengajar. Terus kok bisa berpikiran kayaknya buat Nano and Friend keren deh. Atau itu sekadar guyonan tongkrongan awal-awalnya atau gimana, boleh diceritain nggak sih? Ya seperti ungkapan Bang Engki yang terakhir, memang awalnya dari tongkrongan. Iya. Ya, kita nggak sengaja ngumpul-ngumpul gitu kan, diskusi. Tercetuslah oleh salah seorang teman kita menyebutkan gimana kalau kita buat sebuah komunitas lah katanya. Namanya Nano and Friend. Oke. Karena katanya lebih menjual kalau nama Nano and Friend katanya seperti itu. Jadi berawal dari tongkrongan Bang Engki. Bukan kita serius-seriusan enggak sih dari awal, cuman sudah ngobrol-ngobrol santai, tercetuslah nama Nano and Friend. Nano and Friend. Ya. Habis itu bingung, nama sudah ada, mau kemana ini gitu kan? Mau kemana ini gitu kan? Langkahnya apa, programnya? Sehingga orang-orang bertanya apa Nano and Friend itu? Yang jelas saya punya pikiran, punya hati. Bagaimana kalau Nano and Friend itu mewadahi anak-anak yang kreatif? Jadi sebuah wadah yang kreatif. Baik itu musik, seni, budaya dan sebagainya macam. Pokoknya ada anak yang kreatif, kita wadahin di Nano and Friend ini. Seperti itu Bang Engki. Seperti itu Bang Engki. Jadi emang berasal dari tongkrongan ya? Tongkrongan. Yang emang apa ya, kayak
sekedar obrolan-obrolan. Tapi itu sih tongkrongan yang sehat ya. Iya. Tongkrongan sehat. Jadi tongkrongan yang sehat itu emang menghasilkan produk yang kuat. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Amin. Oke, dan dari tongkrongan tersebut terciptalah Nano and Friend. Nano and Friend. Oke, luar biasa sekali. Untuk sekarang, kalau boleh tahu produk yang dihasilkan Nano, awal-awal ini kau boleh tahu apa selain podcast ini ya? Iya. Apa ada apa aja yang boleh tahu? Program yang kita rancang cukup banyak nanti Bang Ege, tapi kita step by step dulu lah ya. Oke. Ini kita sudah mulai menggodok memanajemen sebuah talent band gitu kan, yang kita live setiap malam melalui akun TikTok gitu kan. Oke. Yang alhamdulillah baru 1 minggu lumayan peningkatannya gitu kan. Jadi respon masyarakat hanya Kota Lubuk Linggau, dari luar Jawa dan sebagainya macam Kalimantan cukup banyak merespon gitu kan. Baru 1 minggu gitu kan. Baru 1 minggu. Baru 1 minggu kita live TikTok gitu. Engagement udah naik berarti ya. Iya. Tinggal cari retention. Iya, retentionnya lagi. Mudah-mudahan doa dari masyarakat semua agar live TikTok itu semakin banyak pengunjungnya, ngasih gift dan sebagainya macamnya. Oke. Jadi sebenarnya sedikit bertolak belakang dari backgroundnya Bang Nano ya. Dari memang pengajar pendidik. Iya. Jadi main musik. Tapi perlu diingat Bang Enggi, walaupun saya seorang dosen tenaga pengajar, tapi kan musik ini kan universal gitu. Yang disukai banyak orang lah ya. Apalagi kita tenaga pengajar tuh kadang tanpa musik itu terkadang kan hambar gitu ya. Dan saya ini orangnya juga suka kreativitas Bang Enggi. Jadi juga saya hidup dari sebuah kreativitas gitu kan. Saya punya lembaga lain juga yang berbentuk online. Itu apa tuh? Sebentuk jasa lah ya, sebuah jurnal namanya IPM 2 KPI. Jadi saya buka jasa jurnal berbentuk online, sehingga saya juga bisa menghasilkan dari situ juga, pundi-pundi gitu kan, cuan-cuan gitu kan. Waduh, bisnismen nih. Dari sebuah kreativitas. Ya. Benar. Tapi kreativitas tuh seperti ini Bang Ingge ya, seperti terkadang saking kita out of the box, kita sering bilang orang gila. Gila kamu nih, karena belum pernah orang lakukan gitu kan. Iya. Sering saya dibilang gila, nggak apa-apa. Oke. Yang penting gila positif ya. Gila positif. Jangan gila negatif. Banyak gila negatif tuh. Banyak. Karena kita berpikirnya out of the box gitu ya. Di luar kebiasaan gitu. Nah, dengan Nano Empress ini saya pengen anak-anak yang out of the box pemikirannya kita wadahi di sini. Kita besarkan. Bukan kita singkirkan, bukan kita benamkan, bukan kita sia-siakan. Saya pengen cari anak-anak yang berpikir out of the box, kreatif gitu, seperti itu. Oke. Udah luar biasa banget di sini loh. Ini untuk teman-teman ya, kalau teman-teman main, boleh nggak sih kalau teman-teman main ke sini? Oh sangat kita sambut, ya? Apalagi kalau bawa ide kreatif sih. Bawa ide kreatif, bawa gorengan juga. Jadi teman-teman nih ya, ini di sekitar Kota Lubuk Linggau ya tepatnya ya. Studio di sekitar Kota Lubuk Linggau di dekat SMA 5 ya. Ada pelangnya lah nanti ke depan. Ada kita depannya. Nah, jadi teman-teman yang mau main ke sini, lihat kekerenan studionya Nano and Friend. Luar biasa. Ini bentuk keseriusan dari Bang Nano ya teman-teman ya, untuk mewadahi teman-teman yang punya ide-ide kreatif ya, kayak kata Bang tadi, out of the box ya. Out of the box. Berpikir out of the box. Oke, jadi Bang Nano ini yang pertama bergerak di tenaga pengajar, dosen di salah satu universitas di Lubuk Linggau. Terus punya apa sih bentuknya, publikasi jurnal. Usaha jurnal publikasi. Dan juga sekarang udah mau menggiatkan, udah mau move ke dunia kreatif, yaitu adalah Nano and Friends. Oke. Benar. Jadi salah satunya dibentuk programnya adalah podcast yang pertama, yang kedua itu ada manajemen dari band. Band. Yap. Untuk kedepannya ada nggak sih bentuk-bentuk yang kayaknya minggu depan udah ada ini loh, ada nggak sih kayak gitu Bang? Nah, mungkin tadi kita lihat masif juga perkembangan anak-anak game online ya, mungkin Bang Egi ya. Oke. Saya lihat sekarang anak-anak tuh udah pegang gadget. Yap, benar. Gadget, game. Nah, mungkin nanti kita bisa fasilitasi ya. Apa membuat event atau membuat apalah nanti. Ya nanti kalau ada kreatif tentang game bisa kita fasilitasi juga. Mungkin menjadi program prioritas kita juga gitu kan, untuk game-game online gitu kan. Karena game juga sekarang
udah sangat luar biasa ya Bang Nando ya. Iya. Udah membela nama Indonesia Ya, ya kan. ya. E-sport lah ya, lebih tepat e-sport ya. lebih tepat Benar-benar e-sport. karena orang sekarang tuh kayak negatif gimana caranya bisa buat positif game itu sendiri. Iya, iya, benar. Oke, jadi itu teman-temannya kan tetap bisa berkembang terus. Ini enggak muluk-muluk tentang apa namanya sekedar podcast doang, musik doang atau yang seperti itu, tapi tetap bisa move ke banyak cabang ya. Ya, Di antara itu ada game online juga gitu. Siapa tahu bisa membentuk tim-tim khusus yang bisa go nasional. Amin. Nanti di Lumut sendiri untuk game online sangat ramai tapi belum ada tim khusus gitu loh kalau yang bisa dibawa ke apa namanya liga apa gitu kalau nggak salah. Nah, mungkin itu space kita buat Nano and Friend nanti. Ya. Bagaimana kita bikin tim khusus sehingga bisa menggapai prestasi ya. Anak-anak game online itu jangan kita pandang e-sport itu negatif seperti Bang Gi bilang tadi. Iya. Kita cari positifnya apa? Ya, benar. Dalam pikiran kita ya game itu yang merusak. Padahal kalau dikelola dengan manajemen yang baik, saya pikir menjadi hal yang luar biasa. Ya, Seperti itu. sepakat. Oke, ini Bang Nano, ini sedikit pertanyaan yang apa ya? Ngeri loh ya. Segera ngeri deh. Tanyanya aja ngeri apalagi jawabnya. Ini ya Bang Nano, ini kan produksi ini sangat luar biasa. Iya. Dari studio, dari gear-nya, ya kan? Semuanya memang mengeluarkan kocek yang tidak sedikit. Tidak sedikit ya. Istri marah nggak? Ini mainannya bukan sembarang mainan loh. Iya. Kamera aja udah puluhan juta, ya kan? Tempatnya, dekorasinya, belum timnya, komputer itu koceknya luar biasa. Saya tahu banget. Saya tahu banget. Iya. Istri marah nggak? Ini pertanyaannya istri marah nggak ya? Istri marah nggak? Bukan berapa kocek yang saya keluarkan ya? Nah, gitu Bukan loh. Nanti udah gede pasti. Itu masih udah gede. Iya. Istri marah nggak? Jadi saya tuh Bang Enggi, apapun yang saya lakuin saya cerita dulu sama beliau. Saya beri pemahaman, saya jelaskan. Lantas istri jawab, kalau Abi ya istri Abi atau kakak yakin, ya udah lakukan. Karena istri udah tahu kalau saya tuh sudah memutuskan sesuatu, nggak setengah-setengah. Dijalankan dengan betul. Karena pengalaman waktu membangun jurnal itu. Bangun jurnal itu saya mati-matian berdarah-darah, istri dukung. Makanya dia yang kedua ini tentang Nano and Friend ini dia dukung. Karena dia tahu kalau aku sudah memutuskan sesuatu, udah yakin pasti dijalanin gitu dengan baik. Seperti itu. Makanya istri dalam kategori dukung, support. Luar biasa. Sangat support. Tepuk tangan untuk istri Bang Nano. Oke. Waduh, ada apa nih? Wih, ada paket nih Bang Nano. Ada paket. Wah, luar biasa. Oke, silakan. Atas nama siapa? Apa nih Bang paketnya Bang? Ini ada paket Pak kiriman dari orang Turki. Orang Turki. Iya. Katanya dikirim ini dari jauh-jauh buat Nano and Friend. Waduh, Iya. luar biasa. Ini Bangnya dari Turki jauh banget berarti ya? Jauh banget Pak. Naik onta kah? Iya. Pak boleh diterima dulu tanda terima. Oh, ya, bisa. Bisa gampang itu. Oh, udah aman. Udah. Oh, Iya. udah dibayar ya? Udah sekalian ngepel minta tanda tangan. Luar biasa. Terus kita boleh buka dulu ya, tapi ada apa nih, jangan mana-mana dulu. Iya. Saya tungguin Pak. Kita lihat dulu ada apa ini. Apa nih ya? Jangan-jangan Waduh. sesuatu ini, Bang Enggi. Waduh. Wah. Ini Mercedes keren dari Nano. Wow. Boleh kita buka langsung ya? Boleh. Waduh, ini bentuk keseriusan dari Nano nih, luar Iya, biasa iya. sekali. Langsung pesan dari Turki nih Bang ya? Iya. Widih, gelas manis Nano. dari Nano ya. Terus panggilannya muk gitu ya? Muk ya. Gelas. Luar biasa. Kayaknya kalau sekedar gelas doang percuma banget ya. Iya. Harus ada isinya dong. Iya. Mana Bang Rafli? Apa Bang? Mang, ini udah dari paket dari Turki nih, jauh-jauh ini ya. Mang, dari situ Mang, tolong Mang. Berantakan ya Mang. Paket. Tolong diisi lah paketnya. Masa kosong? Apa telan? Bang, Ini. ini nanti kalau mau bikin minum, bawanya pelan-pelan. Soalnya ini bahannya berkualitas. Kalau saya pakai lemari, Pak. Dan ini kalau minum ya. Untuk hias-hiasan berarti.
marah banget. Iya, 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 Pak. Mbak Rapi, Mau diisi. mau diisi Sama apa? yang warna-warna. Warna apa? Ada apa? Bang Nano mau apa? Boleh? Tanya dong. Ini tamu saya jauh-jauh loh. Pak, minum apa, Pak? Ada apa, Mang Rapi? Kopi, susu, Oh, kopi boleh, Pak. kopi ya? Susu jangan, Pak. Oh, iya. Kenapa? Ada bridgingnya Iya, iya. kenapa nih? Iya. Itu contoh kamu. Kamu ya. Kamu nggak tawarin dia? Enggak. Enggak ya? Siapa, Pak? Ojek pangkalan, Pak. Kayaknya ini nggak jadi tukang paket andalan kita. Iya. Oh, Saya ini yang yang pakai, Pak. Saya paket langganan kirim terbaik dari Turki khusus buat Nano and Friends. Luar biasa sekali. Naik pangkat. Naik pangkat. Naik pangkat, Pak. Iya. Ini mau diisi langsung, Pak. Mau diisi langsung tadi maunya kopi. Maunya kopi. Pahit manis, setengah manis, setengah manis. Setengah pahit. Setengah pahit. Setengah manis, Mang Rapi. Setengah manis ya. Iya, boleh. Kamu nggak kenalan dulu sama tukang paket kita? Enggak. Enggak ya, langsung aja ya. Langsung aja, Pak. Oke. Di sini, dapurnya di sini. Dapurnya di sini. Emang ada aja. Iya, iya. Mana, Pi? Udah jelas kan? Ya, udah jelas, terima kasih. Boleh saya ambil tanda tangan? Boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, luar biasa sekali. Luar biasa. Mak Rapi nggak diberesin. Iya. Iya. Boleh bantu lah biar bersih tempatnya mejanya. Oke, lagi disiapin Bang Nano. Siap. Luar biasa sekali. Pak. Siap. Jauh-jauh dari Turki loh, Bang. Siap, Bang Enggi. Luar biasa ya. Oke, tadi sampai mana tadi ya? Sampai istri ya? Oh, istri. Dukungan istri. Luar biasa sekali Iya. istrinya kan memang udah luar biasa sih pengeluaran di sini kan. Biasanya istri itu untuk apa? Karena gini Bang Nano. Iya. Kerjaan kayak gini kita belum tahu hasilnya. Benar. Benar kan? Benar. Belum tahu hasilnya. Benar. Kalau nggak konsisten. Benar. Nah. Jadi di situ tahunya awalnya buang-buang duit. Benar. Tahunya buang-buang duit. Benar. Dan buang duit nggak sedikit di sini dong. Berarti keluarga dukung ya? Hah? Keluarga dukung berarti. Alhamdulillah istri, anak dukung semua gitu. Orang tua dukung gitu kan. Sangat mendukung sekali. Memang kata Bang Enggi tadi benar. Memang kalau dengan istilah tuh ya setahun 2 tahun belum bisa menghasilkan gitu kan. Yap, benar. Terkontaminasi istilahnya itu apa buang-buang duit gitu, buang-buang uang gitu kan. Tapi saya berpikir begini Bang Enggi ya. Saya membuat sesuatu itu bukan uang dulu pertama gitu kan. Oke. Saya berdasarkan hati nurani, niatnya baik untuk membantu orang banyak sehingga orang banyak ini terbantu, sukses itu bagi saya sudah cukup. Oke. Kalau dapat uang itu sudah menjadi bonus. Bonusnya. Luar biasa sekali Bang Nano. Waduh. Iya, karena memang kalau kita membuat bentuknya perusahaan media. Iya, benar. Kita nggak tahu awal. Kalau berbeda dengan di luar kota gitu kan, Iya, di Jakarta segala macam, dia bisa spend uang Iya. gede-gedean nih kan. Iya. Undang artis yang gede-gedean bisa langsung meledak. Ya. Tapi prinsip Bang Nano udah ngobrol di depan tadi keren banget nih teman-teman. Kalau orang artis bikin sebuah media itu gampang banget untuk meledak. Gimana kalau kita yang notabene orang lihat ini bisa meledak juga? Benar gitu kan? Benar. Ya. Saya berpikir seperti itu juga Mengge. Jadi suatu saatnya memang kenapa sesuatu yang meledak yang booming itu dari Jawa, Iya, dari dari Jakarta, artis. Yang notabene memang artis, udah terkenal duluan. orang terkenal, public figure ya. Toh kenapa kita yang di daerah sebuah kota kecil lah ya, seperti Lubuk Linggau ini tidak bisa seperti itu juga. Yap. Sedangkan fasilitas yang disediakan ini sudah luar biasa. Kemajuan teknologi, internet, TikTok, YouTube. Kalau dulu mungkin zaman-zaman orang tua kita mungkin bisa saja di daerah susah. Tapi sekarang kan akses sudah cukup luas, online, internet segala macam. Nggak menutup kemungkinan dari daerah bisa juga berkreativitas yang luar biasa seperti itu Bang Enggi ya. Gitu. Nah, jangan sampai kita tuh memendam talent seseorang. Benar. Karena mungkin kebanyakan teman-teman di kota Lubuk Linggau sendiri kayak aku bisa loh main musik, aku bisa loh main game atau bisa aku bawa konten segala macam. Tapi nggak bisa dieksplor. Nggak ada. Pasti pertama nggak ada alatnya. Benar. Alatnya nggak murah. Iya, benar. Tapi di Nano juga tersedia semua. Benar. Nah, itu salah satu alasan kuat saya membangun Nano and Friends. Oke. Memfasilitasi anak-anak yang kreatif baik musik, seni budaya segala macam kita fasilitasi wadahnya. Gitu. Tapi selama pada Nano ini udah berapa sih usia Nano hari ini?
Kapan nih launching awal pertama kalinya? Ini kebetulan Hmm. ini baru sudah ready, tempatnya baru siap, baru 1 hari 2 hari ini. Oke. Kemungkinan nanti atau di minggu pertama puasa kita launching gitu kan. Oh. Pas bertepatan pada bulan suci Ramadan, Oke. bulan baik Mas Enggi, bulan baik, mudah-mudahan dengan bulan baik ini kita launching menjadi berkah yang Amin. luar biasa Bener, gitu bener, kan. bener. Pas banget ya waktunya. Pas banget pada bulan suci Ramadan gitu kan. Oke. Oke, tapi selama terjalannya proses yang pembentukan awal ini ada nggak sih? Apa ya namanya? Hambatan gitu. Ada nggak? Pastinya ada dong. Iya. Pastinya ada dong. Iya. Nggak mungkin jalan Pasti. mulus saja. Pasti. Hambatan pasti Nah. banyak Bang Enggi. Ya, satu dukungan finansial pasti kan. Oh ya. Tapi saya tidak menyerah, bagaimana dengan dana yang secukupnya ini Oke. tetap berjalan dengan baik. Oke. Makanya saya bilang sama teman-teman, kita pakai skala prioritas gitu. Oke. Mana yang penting dahulu kita dahulukan. Yap. Gitu. Mana alat yang perlu kita dahulukan kita beli. Mana yang belum nanti kita susul seperti itu. Kemudian juga ya kedisiplinan tim gitu kan. Ya. Ya itu ya namanya orang banyak Bang Enggi butuh sebuah support yang motivasi yang luar biasa gitu kan. Iya, benar. Nah kebetulan karena saya ini bidang ilmunya manajemen, jadi saya punya sedikit ilmu lah untuk Memanage, ya. memanage orang-orang gitu kan. Ya, alhamdulillah syukurnya seperti itu. Saya punya ilmu bagaimana dengan kondisi watak yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda bisa disatukan di Nano and Friend ini seperti itu. Oke. Dia memang salah satu hambatan utama finansial. Ya? Finansial lah. Memang tidak sedikit dong. Oh, iya, iya. Jadi teman-teman ini masih panjang ke belakang ya. Jangan apa? Kopinya ya. Mang Rapi ini kemana nih, Mang? Tengahnya Pak. Kopinya yang dingin, yang panas atau yang setengah matang Pak? Mangerapi. Aduh. Silakan Pak. Saya panas. Saya dari tadi tanyanya. Gimana sih? Saya panas Mangerapi, kopinya panas ya. Oke Pak, spesial buat Bapak ya Pak. Iya. Saya nggak ditanya, Mang. Saya ini punya rumah loh. Waduh. Ditutup kayak Mang Rapi. Oke. Jadi teman-teman ini panjang ke belakang ya, teman-teman ya. Mungkin nanti akan apa lagi? Pak. Oke. Waduh. Terima kasih. Terima kasih. Setengah matang. Mangerapi. Ini kopi, Mang. Boleh dicicip. Oh iya. Oke. Oh ya. Pas ya. Wih. Nah, kita cicip nih. Oke, boleh. Kita coba dulu. Coba deh. Kopi Yuk, Mang kopi ya. Pak. Wow. Mantap, Mang. Rasa kopi. Rasa kopi. Rasa kopi Pak. Rasa kopi. Hangat ya Pak. Hangat. Tapi udah dingin. Tadi kopinya second Pak. Nanti dulu Mang Rapi tanya-tanya dulu Mang Rapi. Iya. Mang Rapi tahu sama Nano and Friend nggak? Nggak tahu Pak dari kamu. Wah. Enggak tahu. Iya. Kalau nggak tahu Mang Rafi ya harus buka sosial media, Mang. Iya. Di IG namanya Nano and Friend. Kagak dibeliin HP kok Pak. Kita tahu kerja nggak dibeliin HP. Nggak dibeliin HP ya? Ya, ngomongnya radio terus. Nano and Friend ini Mang Rafi ya udah banyak sosial medianya ya. IG, Apa sosial media? internet gitu pokoknya. Yang saya nonton TV. Ada di IG, ada di TikTok, ada di YouTube, lengkap. Masa Mang Rafi nggak tahu sih? HP Pak. Nggak dibeli. Iya Pak. Nggak dibeliin HP ya Pak. Iya. Jadi Mang Rafi ini saya sedikit kecewa Mang Rafi. Kenapa? Pilihannya cuma kopi doang. Harusnya ada susu. Nggak boleh susu Pak. Nggak boleh ya? Nggak boleh susu Pak. Kenapa? Bahaya itu Pak. Kenapa? Harus lucu nih, harus lucu nih. Bahaya itu Pak. Bahaya ya. Bahaya ya. Teh gitu nggak ada kita ya? Teh. Teh ada ya? Pokoknya teh. Iya. Kalau teh sekarang 4.000 Pak. Agak mahal kali ya. Iya. Agak mahal kopi aja dah. Jadi ada komplain Pak. Hah? Ada komplain. Kopinya manis. Kopinya manis. Iya. Ya. Seperti Mangerapi. Waduh, kacau Bapak Ibu Rabi. Iya. Oke. Udah, kami Pak ya. Iya. Salam lu. Sekarang rumah ya Pak. Ini. Sin. Oke. Intermezzo nggak kelihatan Bang. Nggak kelihatan tagline-nya. Boleh maju nggak? Oh, Apa? musisi yang tergabung di tadi kan ada podcast nih, Oh, iya, sama iya. ada musisinya. Ah. Siapa itu kalau boleh tahu?
musisi yang sudah bandnya maksudnya ya. Yap, benar. Kebetulan kita ada satu talent yang kita bina, yang kita manage, namanya Alekta Band ya. Alekta. Karena kenapa? Mungkin Bang Enggi tanya kenapa harus Alekta ya? Kenapa harus Alekta? Ya, kenapa harus? sebelum ditanya saya nggak tahu jawabannya gitu. Makanya. Oke. Jadi Alekta sebuah band yang saya pikir punya potensi Bang Enggi. Yap. Punya potensi yang layak untuk kita expose, kita jual gitu kan. Kita naikkan melalui live TikTok gitu kan. Oke. Jadi saya lihat dari posisi personilnya, lagu-lagu yang mereka buat, cara mereka mainnya, maka saya dengan hati yang tulus Oke. pengen mengangkat band ini supaya menjadi terekspos lebih baik lagi dan berkarya lebih baik lagi. Yap, yap. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau ada talent-talent yang lain, misal solo, misalnya ada band lain lagi, kita siapin, kita manage juga. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya Alekta gitu kan. Ada band lagi kira-kira layak, cocok. Mereka setuju ya sudah, kita bina juga, kita manage juga gitu kan. Jadi tidak hanya Alekta gitu kan, seperti itu. Seperti itu. Itu sekarang Alekta kan Nah, terus sekarang masih baru kan? kita fokus ke Alekta ya. Ya mungkin dalam tahun pertama ini kita fokus dulu untuk membranding Alekta ini. Oke. Seperti Aku udah lihat tuh video-video di TikTok juga, ada Alekta kayak collab gitu ya. Ya. Sama tim-tim teman-teman dari Lubulingga juga, ada yang cewek juga kemarin kan. Ya. Deo Sinaga. Ya, Mbak Ya. Deonesa Sinaga ya. Kan kalau collab gitu kan Ya. pastinya berangkat lah. Ya. Itu formasi juga nanti ya bisa kolaborasi gitu ya. Nanti apakah vokalisnya, apakah pemain gitarnya, apakah drummernya, nanti bisa kolaborasi juga. Ada jam khusus nggak sih mereka untuk live? Jam khusus nih untuk sementara kita buka live itu dari jam hari biasa ya, Iya. 8 sampai jam 12 Oke. malam ya, Bang Enggi ya. Kemudian juga mungkin karena mengingat kita nih bulan puasa, tidak mungkin kita jam 8 Bang Enggi. Ya benar. Orang mau Taraweh ya. traweh, mau tadarus, Benar. secara etika agama lah ya kita harus menghormati gitu kan. Nah, sepakat. Makanya kita mulai live nanti bulan puasa dari jam 10 sampai jam 2 malam lah, menjelang sahur gitu kan. Oke. Ya, hitung-hitung bangunin orang sahur juga. Iya. Sampai sahur Iya, banget iya. ya kan? Iya, karena zaman sekarang orang mau kayak nonton TV kayak rada kurang ya. Oh ya, ada kurang. Rada kurang. Iya, di HP buka TikTok live, tiba-tiba segala macam, makanya kita langsung bisa kayak ngobrol sama orang di dalamnya ya kan? Karena kalau TV nggak mungkin kita ngobrol sama TV Iya, dong. iya. Kenapa bisa seperti itu Bang Enggi? Karena saya lihat sekarang gadget ini ya, Yap. masifnya gadget ini. Yap. Jadi orang sekarang tuh mau anak kecil, muda, dewasa itu sudah pegang gadget. Makanya sekarang layar TV ya agak begitu kurang. Karena sekarang orang hampir 24 jam pegang gadget. Iya, benar Gitu. banget. Dan mereka tuh kayak apa-apa gitu. Ya apa gadget? Ya. Belanja aja gadget. Gadget. Iya kan? Iya benar kan? Mungkin masuk toilet pakai gadget nanti bayarnya. Sekarang bahkan ada fitur kayak genteng bojok, kita bisa telepon tukang. Ada aplikasi. Ada aplikasi. Terus kita belanja kayak kebutuhan cabai segala macam, kita telepon kayak aja. Sekarang udah serba instan. Benar. Serba instan gitu sih. Begitu juga di musik, kita tidak bisa lagi mengandalkan mungkin label ya, harus rekaman ke Jakarta. Ya. Mungkin terbalik mungkin nanti Bang Enggi karena kita sudah viral di TikTok. Label yang cari. Iya, Karena iya. kita sudah viral kan, Benar, sampai ribuan viewers segala macam. Mungkin ya itu menjadi pemikiran label yang ingin menarik kita. Yep. Mungkin kan Benar, seperti itu. Benar-benar memang jadi incaran banyak orang. Ya, sih. incaran banyak orang. Padahal udah ada di TikTok mah. Kalau di TikTok khususnya TikTok nih. Iya. Benar ya. Bilangnya mudah banget gitu. Benar, sangat mudah. Kayak ada api sedikit Bus nih. sudah. Der. Ya. Udah langsung gila-gilaan. Luar Langsung biasa. gila-gilaan langsung. Masifnya luar biasa. Masih sangat luar biasa. Karena- Karena orang duduk ya main TikTok TikTok. ya. Pasti kayak gitu. Karena sekarang kan orang apa namanya itu nonton tuh TikTok. Ya. Apapun TikTok gitu kan. Iya. Sekarang tuh TikTok gitu menjadi ini. Jadi kita harus mau tak mau ngikut juga tren ini kan supaya kita nggak tertinggal gitu. Benar. Jadi emang perkembangan untuk hari ini memang sangat baru sekali. Ya, benar. Sangat baru sekali. Bergerak di bidang podcast juga. Podcast ada kayak tema khusus nggak sih kalau untuk tema khusus ataupun
lebih ke bebas atau gitu untuk podcast sendiri? Untuk sementara ini kita fokus ke musik dulu. Oke. Podcastnya kita musik dulu, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang ratingnya begitu cepat naik, kita baru perkembangan mungkin ke menu kuliner, nanti podcast juga. Kemudian sosial budaya, ekonomi politik mungkin kita kembangkan juga. Tapi untuk sekarang kita fokus ke musik dulu gitu. Musik dulu. Seperti itu podcastnya. Jadi podcast kita bentuk musik dulu, ada band musisinya, ada satu dulu dari kita fokusnya Kalenta dulu. Kedepannya juga kan pastinya akan banyak program-program yang banyak. Bagi khususnya buat teman-teman yang ada di Kota Lubulingga ya. Ada batas usia nggak sih? Bebas ya? Bebas ya? Anak kecil kalau kuncinya kreatif. Kreatif. Jadi Kreatif buat bisa. teman-teman Lubulingga khususnya nih. Ini bisa dipotong nih di TikTok nih. Ya. Bisa dipotong nih. Jadi buat teman-teman mau kreatif, waduh. Mau jadi pemuda yang berbakat, waduh. Namanya pada tempat. Jadi buat teman-teman ya yang ada di khususnya di Kota Lubulingga atau di luar kota lain boleh lah yang di sekitar Musirawas ya, yang mempunyai jiwa kreatif atau yang punya ide-ide brilian kata Bang Nandanya out of the box tadi, boleh langsung sini ya. Studi ini bukanya jam berapa sih Bang Nano? Ya jam 8 sampai kalau nanti live TikTok sampai jam 2 malam. Nah, Hampir nggak pernah tutup lah ya. Tiada matinya lah. waduh. Untuk anak-anak enggak ya? Sampai jam 2 pagi ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Kota Lubulingga dan sekitarnya ya, yang mempunyai jiwa-jiwa yang harus berkembang di sini gitu. Harus. Ya, langsung main ke Nano and Friend aja. Di sini kita bisa sharing pasti utamanya. Pasti sharing. Oh gimana sih bisa kayak gini? Bisa kayak gini. Pasti kita tahu step-stepnya kayak gini. Iya. Benar. Gini Bang Nano, tadi udah bahas apa ya? Kayak hambatan tadi pasti utama finansial yang memang tidak. Kalau sudah situ, sudah jalan prosesnya akan timbul harapan-harapan yang keren dari Nano and Friend ya. Nggak mungkin nggak ada harapan Pasti. Iya kan? Iya. Ada nggak sih harapan khusus? Adanya Nano. Ya harapan khususnya semoga program-program yang kita buat ini diterima di hati masyarakat gitu kan. Makanya saya bilang sama talent-talent kita jangan dulu mengharap money atau finansial kan. Tugas kita berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik pada masyarakat, karya yang terbaik. Nanti itu mengikuti. Ketika kita jual yang terbaik, baik dari, makanya saya bilang sama talent, bermain musik itu bukan hanya kita main gitar saja, main drum saja, bernyanyi saja, tapi feel kalian itu harus menyatu gitu. Nah, mainlah dengan hati gitu kan. Nah, kita kan yang nonton nih Mas Enggi seluruh dunia. Ya benar. Ya, orang yang pengerti dengan musik itu terasa kalau yang main bandnya itu hanya sekedar main saja. Tapi feel mereka itu tidak ketemu. Nah, saran saya ke depan memang talent buatlah suatu karya yang memang dari hati gitu. Sehingga urusan menilai baik buruk, jelek kurang itu biarlah pemirsa gitu, penonton gitu kan, penikmat gitu kan. Benar. Seperti itu. Kalau mau dengerin kayak yang jelek, baru nggak bisa habis. Iya. Dan itu bisa kayak buat kita nggak berkembang. Nggak berkembang. Iya kan? Karena ya namanya sosial media. Setiap orang bisa lihat. Setiap orang bisa ngetik. Kan? Iya. Ya kan, kita nggak tahu siapa yang ngetik. Kadang akun-akun anonim kita nggak tahu siapa. Siapa tahu memang musuh kita di jalan. Jadi hater ya, masyarakat yang nonton itu ada yang positif ada yang negatif. Kita tidak perlu pusing ya, namanya dunia online tidak bisa kita menutupin mulut mereka istilahnya, keinginan mereka. Ada yang suka, ada yang dukung, ada yang benci. Nah, kita nggak perlu pikirin terlalu jauh, saya bilang sama teman-teman. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Namanya hambatan ya, tadi salah satu hambatan ya karena dengan media sosial. Ya ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang memprovokasi, menjelek-jelekin kita. Nah, ini terkadang tidak bisa kita hindari kalau dunia online Mas Enggi. Kita harus sabar, harus kuat, harus strong. Walaupun badai dari manapun datang, kita go ahead, jalan terus. Jalan terus. Terus setelah perjalanan proses yang udah berapa kali produksi, kayak live-nya udah pastinya berapa kali ya?
untuk podcast sendiri baru ini Baru ini, produksi ya, baru baru. ini yang pertama. Ada nggak sih bentuk target? Mm. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayak Instagram atau TikTok tuh mereka kayak targetnya 1 minggu 1.000, 1 bulan 10.000 Iya. follower Iya. gitu. Ada nggak sih target khusus yang Bang Nano kasih ke teman-teman biar mereka kayak ini targetmu, Iya. ini targetmu. Iya. Jadi mereka kayak terpacu. Pastinya Mas Enggi, pasti. Saya kasih target 3 bulan ini untuk Alekta. Oke. 3 bulan ini 1 minggu saja sudah lumayan naik ratingnya. Nah, saking kita itu cepet naik ratingnya, Bang Enggi nggak soal saya bilang kita ini ya ada yang ganggu lah gitu ya. Tapi saya pikir itu hal yang biasa, biasa. Karena kita mungkin lagi digandrungi sama orang gitu kan. Ya. Kayak bisa. Coba kalau kita nggak begitu ngehit gitu kan, nggak begitu digandrungi, pasti mereka biasa-biasa aja ngapain rasukin kan. Nah, tapi karena kita ini kayaknya begitu melejit, ada potensi apa gitu ya, adalah yang rese lah gitu ya. Tapi itu bukan hal menjadi kendala lah bagi kami gitu. Hal-hal yang biasa gitu kan. Nah, makanya Nano and Friend Fit Alekta ini saya targetkan 3 bulan. 3 bulan itu nanti kelihatan lah berapa ininya kan. Hasilnya gitu Harus naik dong. harus naik ya. Grafik harus naik terus. Makanya setiap kita main tuh kita evaluasi Bang Enggi. Evaluasi apa yang kurangnya. Enggak, ke depan lebih baik lagi. Dia memang ditargetin sama Bang Nano 3 Tiga bulan bulan. untuk Alekta Alekta. sendiri. Kalau untuk produksi podcastnya gimana tuh? Podcast ini ya dia ini kan seiring sejalan lah dengan TikTok nanti ya. Ya nanti kita lihat perkembangan 6 bulan ini gitu kan. Perkembangan 6 bulan ini nanti kita ketahuan ya, kita evaluasi gitu. Benar-benar. Di mana kesalahannya, kelemahannya, apakah kita nambah channel lagi dan segala macam gitu. Yang terpenting Bang Enggi tidak ada matinya. Benar. Apapun itu bentuknya saya siap dengan tim untuk memberikan yang terbaik gitu. Siap. Seperti itu. Iyalah. Masa di tengah jalan kayak sayang banget loh ya. Ini timnya sangat luar biasa udah hadir nih. Ya, support penuh. Tempatnya keren banget. Jir-jirnya sangat luar biasa. Sayang banget kalau emang nggak dimanfaatin. Iya. Iya kan? Nah, saya potong sedikit Mas Enggi. Mas Enggi berapa kali bilang tempat ya? Jadi tempat ini di luar pikiran kami awalnya. Jadi teman-teman diskusi awal waktu itu beli istilahnya bangun akun YouTube. Kemudian saya terpikir bagaimana kalau kita buat base camp. Nah, jadi base camp ini dalam pikiran teman-teman biasa-biasa saja gitu. Tempat tongkrongan. Iya dong. Biasa aja gitu kan. Iya. Nah, pas saya cek, ternyata saya punya lokasi ya bilang. Yuk kita ikut. Nah, pikiran mereka hal biasa saja. Nah, sudahlah kalau sudah kayak gini, mumpung ini lagi hangatnya, udah kita buat yang terbaik lah gitu. Kenapa? Karena orang ketika datang kan lihat, wah ini nggak main-main gitu kan, serius gitu. Tapi kalau kita biasa-biasa aja kan, ini nggak serius ini kayaknya kan. Iya. Misalnya kita ngundang orang penting, tak menutup kemungkinan kita bisa ngundang artis juga nanti ke sini. Nggak menutup kemungkinan Bang Enggi ya. Datang sini kan kita nggak malu dengan kondisi yang seperti ini. Luar gitu. biasa, Seperti itu. Jadi emang udah yang ini sebenarnya dulunya apa sih? Ini dulu tuh sebenarnya kedai. Kayak kedai gitu. Kedai. Nggak jalan cuma 6 bulan, habis itu terhenti 3 tahun nggak diapa-apain gitu kan. Sayang banget ya. Ya makanya ada ide-ide gila ini kan. Nggak ide gila dong, ini ide luar biasa ini. Gila yang positif. Iya. Dapat ide ini jadilah seperti ini. Yang teman-teman di luar ekspektasi nggak nyangka kok bisa seperti ini. Tapi positifnya apa? Jadi teman-teman terpacu semangatnya. Lihat nih tempat kita udah bagus. Harus kita maksimalkan. Ada teman-teman bilang berapa duit Bang Nano habis. Kalian nggak perlu tanya itu. Nggak perlu tanya. Yang perlu kalian perbuat itu berikan prestasi, karya yang terbaik. Itu saja. Seperti itu aja Bang. Bener. Request dong Bang Nano. Request buat room tour gitu. Apa? Buat room tour. Room tour. Iya. Video-video room tour gitu. Dari depan sampai ke belakang. Siap. Kita kasih tahu sama masyarakat Bolivia bahwa kalian kan nggak main-main. Benar. Iya Sip. Harus dong. Menunjukkan kita itu profesional ya. Profesional. Siap. Iya dong. Karena ini mungkin teman-teman nanti akan ada produksi room tournya. Request nih Pak Willy ya. Request ya. Di depan teman-teman ya, di depan sono ada tempat kayak ruang tamu tapi
kayak yang santai, bisa smoking dan lain-lain. Bisa itu ya. area smoking. Iya, ada ruang tunggunya teman-teman di Ada. depan ya. Di sini ruang biasa live sama podcast Podcast, ya. ya. Di dalam ini ada ruang Produksi. produksi. Luar biasa sekali dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi dong. Iya. Jadi memang harus tahu nih. Benar. Kita itu pamer nggak apa-apa kalau positif. Positif ya. Iya. Benar. Kalau kata Master Deddy Kobuzer, Oh. waduh. Kalau kata Master Deddy Kobuzer, pamer itu tidak apa-apa Iya. kalau Anda ada. Ada. Iya. Yang nggak boleh itu kalau Anda pamer barang orang. Benar. Sepakat. Nggak boleh, ya kan? Itu mana ya? Sepakat. Karena ketika kita ngasih tahu bahwa hal kita positif ke tempat highlight ramai, itu kan bisa jadi kayak motivasi orang. Benar nggak Pak? Benar. Benar kan? Benar. Akan timbul, ini bisa nih pasti akan banyak muncul produksi-produksi lain ya kan, yang bisa memacu orang lain untuk tetap berkembang juga. Iya. Tapi ingat, saingannya positif. Ya. Jangan saling menjatuhkan. Benar. Ya, boleh kita buat produksi yang lain segala macam, kan, tapi positif. Bersaing secara positif gitu. Jangan negatif ya. Iya. Yang saling menjatuhkan. Yang menjatuhkan ya. Ya. Ya nggak boleh, apalagi membenet akun TikTok. Tidak boleh Anda membenet akun TikTok orang, hei. Udah buka belum sih? Udah dibuka belum? Belum ya? Gimana? Belum pilih. Udah ya? Udah. Berarti kalau udah bisa live dong malam ini. Ya, insyaallah. Jadi untuk update-nya informasi tentang kegiatan Nano, kalau boleh tahu di Instagram atau di TikTok ya? Apanya Ada misalkan ini jadwal Nano ini. Oh, dan nanti ada di Instagram, ada di IG dan Oke. di TikTok juga ada. Di TikTok ada ya. Twitternya ada nggak sih Nano ini? Apa? Twitternya ada? Twitternya? Heeh. Oh, Twitternya? Belum ya? Ya? Belum ya. Masih Untuk kita selama itu iya. ini YouTube, TikTok sama Instagram. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Oke. Sudah ada. Oke. Itu mah kalau Twitter mah tempat orang gibah ya. Waduh, bahaya. Karena tweet-tweetan orang. Ya, ya kan? Jadi itu teman-teman ya, bentuk kegiatan-kegiatan kita udah share sama teman-teman semuanya. Teman-teman juga pasti udah tahu ya sama obrolan kita Nano itu apa ya. Terus prosesnya gimana. Jadi teman-teman pasti nanti akan di-upload di Instagram juga videonya. Ya. Selain di YouTube juga, Ya. boleh teman-teman komen di sana. Kira-kira ada nggak sih pertanyaan tambahan untuk Nano gitu, nanti kan bisa dibuat sama tim kreatifnya berbentuk konten yang akan langsung dijawab sama Bang Nano gitu. Ya. Jadi boleh komen di Instagram ataupun di TikTok ataupun di YouTube pertanyaan seputar Nano ya. Seputar Nano ya. Nggak boleh kayak Bang Nano kenapa harga beras mahal? Nggak boleh ya. Gak bisa jawab. Nggak bisa jawab juga ya. Gak bisa jawab. Seputar Nano, Bang Nano di mana alamatnya, studionya? Iya. Alamat khususnya Bang Nano di mana? Di Mesar Seni ya? Mesar Seni? Mesar Seni, Kelurahan Mesar Seni, lebih tepatnya persis di samping SMA 5. Oke. SMA 5 Kota Lubuk Linggau. Oke. Jadi udah tahu. Udah tahu lah. Kalau jawabannya dekat SMA 5. Nah, udah ketemu lah. Udah gampang. Udah gampang. Daripada yang jelasin alamat peteret, RT RW kan. Mending Pusing juga. ya ikonnya. Ada patokannya. Ada patokannya, itu aja. Ya, ketemu SMA 5, insyaallah ketemu Nano and Friend gitu. Base camp Nano and Friend gitu. Untuk sekarang Bang Nano, Ya. tim Nano and Friend ada berapa orang? Tim sekitar 30. 30 tim besar. Mhm. Ya, nanti dibagi per divisi. Iya. Ini ada divisi TikTok, nanti ada divisi podcast, Oke. ada divisi nanti mungkin ke depan kita buat EO juga. Oke. Ada divisi nanti festival. Oke. Dan saya bagi per divisi nanti. Bagi. Oke, Tapi ada khusus satu grup besar gitu kan ya. Nah, nanti seperti itu. Ini aku bacanya sangat berkembang nih. Karena tanpa kalian sadari, Bang Nano udah keceplosan. Apa itu? Iya, dia bahas-bahas IO, bahas-bahas festival. Berarti kemana arahnya teman-teman? Saya gak mancing loh ya. Saya gak mancing loh ya. Iya. Kayak keceplosan dah. Oke. Tapi bukan sebuah ancaman lah ya. Bukan sebuah ancaman. Jangan jadikan sebuah ancaman. Karena di Nubu Ghost ini kayak lagi naik-naik nih, Ya. produksi event, Ya. ya kan. Bukan sebuah ancaman, tapi kalian perlu waspada.
Mengerikan. Mengerikan. Bisa ya dipotong di TikTok ya, editor ya. Oke, Bang Nano kayaknya ada pertanyaan tambahan dari tim kreatif? Cukup ya kayaknya ya? Cukup ya kayaknya, udah lama banget kita ngobrol Bang Nano. Oke, siap. Mungkin pertanyaan tambahan akan muncul di kolom-kolom komentar. Siap. Baik IG, TikTok, ataupun media-media yang lainnya, Facebook dan lain-lain ya. Pastinya mungkin nanti akan bisa dibuatin konten sama timnya Bang. Iya, siap. Tentunya sukses untuk Bang Nano. Terima kasih. Semoga tetap melejit. Amin. Ya, dengan program-program andalannya. Amin. Program andalannya jadi teman-teman. Untuk closing statement Bang Nano boleh kasih tahu closing statementnya apa? Ya, kita bekerja dari hati ya. Yakinlah hati itu tidak pernah menipu gitu kan. Makanya istilah kami ada punya yel-yel Bang Enggi. Gas, apoda ujiku. Wih. Itu yel-yel kita. Ya, bekerja dari hati. Oke, teman-teman, terima kasih, cukup sampai di sini aja obrolan kita tentang Nano and Friend pada malam hari ini. Tentunya semoga teman-teman tetap stay tune, tetap share, like and comment terus YouTube-nya Nano and Friend. Terima kasih Bang Nano, semoga tetap sehat selalu berkembang Nano and Friend. Amin. Thank you. Nano and Friend, gas, apa dah ujiku. Oke. Nano and Friend, gas, apa dah ujiku.